Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Neuralgin. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Neuralgin adalah obat untuk mengatasi nyeri akibat berbagai kondisi, mulai dari nyeri sendi, nyeri saraf, sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, hingga nyeri pasca operasi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet. Neuralgin bentuk tablet mengandung bahan utama diklofenak atau metampiron yang termasuk dalam golongan OAINS. Obat ini menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa alami tubuh yang menimbulkan gejala radang. Dengan dihambatnya prostaglandin, gejala peradangan, termasuk bengkak dan nyeri, akan mereda. Neuralgin juga mengandung vitamin B1 tiamin, B6 pyridoxine, dan B12 cyanocobalamin, atau disebut juga dengan vitamin neurotropik maupun vitamin saraf. Vitamin ini bermanfaat menjaga kesehatan saraf sekaligus membantu proses perbaikan saraf yang rusak. Produk Neuralgin Tablet. Ada dua varian produk Neuralgin Tablet yang tersedia di Indonesia, yaitu 1. Neuralgin Rema. Tiap tablet Neuralgin Rema mengandung 50 mg diklofenak sodium, 50 mg tiamin moninitrat, 50 mg pyridoxine HCl, dan 1 mg cyanocobalamin. Varian ini dapat membantu meredakan nyeri ringan hingga sedang, misalnya pada dismenore, osteoartritis, atau rheumatoid arthritis. 2. Neuralgin RX. Tiap tablet Neuralgin RX mengandung metampirone, metamizole, dipiran 500 mg, tiamin HCl 50 mg, pyridoxine HCl 10 mg, cyanocobalamin 10 mg, dan kafein 50 mg. Kafein dalam Neuralgin varian ini berfungsi untuk meningkatkan aktivitas anti radang dari metampirone. Varian ini bisa meredakan nyeri ringan hingga berat, misalnya karena sakit kepala tegang, pasca persalinan, pasca operasi, sakit gigi, nyeri punggung bawah, nyeri akibat kanker, atau kolik abdomen. Peringatan sebelum menggunakan Neuralgin. Neuralgin tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat ini, yaitu beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Neuralgin tidak boleh digunakan oleh orang yang alergi terhadap obat ini. Konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan Neuralgin kepada anak-anak. Beritahu dokter jika Anda memiliki penyakit jantung atau faktor risiko penyakit jantung, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau keluarga dengan penyakit jantung. Beritahu dokter jika Anda memiliki asma atau biduran yang sering kambuh, polip hidung, stroke, hipotensi, tukak lambung, penyakit liver, penyakit ginjal, kelainan darah, atau perdarahan saluran pencernaan. Jangan merokok dan mengonsumsi minuman alkohol selama menggunakan Neuralgin, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang berbahaya. Beritahu dokter jika sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Informasikan kepada dokter bahwa Anda sedang menggunakan Neuralgin jika Anda direncanakan untuk menjalani prosedur apapun, termasuk operasi gigi. Jangan langsung mengemudi atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan setelah mengonsumsi Neuralgin, karena obat ini dapat menyebabkan pusing dan kantuk, serta penglihatan buram sementara. Beritahu dokter jika sedang menggunakan obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal, untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Dosis dan aturan pakai Neuralgin. Dosis dan aturan pakai Neuralgin ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien. Secara umum, berikut adalah dosis Neuralgin. 1. Neuralgin Rema. Dewasa, dosis awal 1 tablet, maksimal 3 kali di hari pertama. Selanjutnya, dosis tidak lebih dari 2 tablet per hari, kecuali atas petunjuk dokter. 2. Neuralgin RX. Dewasa, 1-2 tablet, 3-4 kali per hari. Anak, setengah 1 tablet, 3-4 kali per hari. Cara menggunakan Neuralgin dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk pada kemasan sebelum menggunakan Neuralgin. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa seizin dokter. Neuralgin RX sebaiknya dikonsumsi sesudah makan.
Sementara untuk meningkatkan penyerapan obat, Neuralgin Rema sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Jika Anda sedang sakit perut, Neuralgin Rema dapat dikonsumsi setelah makan. Telan obat ini bersama air putih tanpa dikunyah, dibelah, atau dihancurkan terlebih dahulu. Menghancurkan Neuralgin Rema bisa meningkatkan risiko terjadinya sakit perut. Jangan pula berbaring setidaknya 10 menit setelah mengonsumsi Neuralgin Rema. Jika Anda lupa mengonsumsi Neuralgin, segera minum begitu teringat. Namun, bila sudah dekat dengan jadwal pemakaian berikutnya, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Simpan Neuralgin di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya Neuralgin. Efek samping yang mungkin terjadi setelah menggunakan Neuralgin Rema dan Neuralgin RX antara lain. Perut kembung, sakit perut, mual atau muntah, diare atau malah sembelit, sakit kepala, pusing, atau kantuk, hidung tersumbat, peningkatan tekanan darah. Periksakan diri ke dokter jika efek samping tersebut tidak kunjung membaik atau malah memburuk. Segera temui dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius, seperti nyeri dada yang menyebar ke dagu atau bahu, keringat dingin, dan mual. Jantung berdetak tidak beraturan, lemah otot atau mati rasa pada salah satu sisi tubuh, dan bicara cadel yang terjadi secara tiba-tiba. Pembengkakan di kaki maupun tangan, atau berat badan naik drastis. Napas terasa pendek, urin yang sedikit saat berkemih, nyeri saat buang air kecil, serta urin berbusa atau berdarah. Nyeri di perut bagian atas, urin berwarna gelap, dan penyakit kuning. Demam, menggigil, radang tenggorokan, lelah maupun lemas, atau sariawan. Memar atau pendarahan yang tidak jelas penyebabnya. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.